Konnichiwa, minasan. Selamat datang di Nindo Tips and Trick. Tips and Trick lolos magang di Jepang. Gajinya 33 juta. Oh my god! Wow! Buat kalian nih guys yang ingin magang di Jepang, perlu tahu tentang hal-hal berikut ini. Besaran gaji di Jepang menjadi faktor utama para pemuda-pemudi Indonesia untuk mencari kerja di Jepang, sekaligus untuk mencari pengalaman baru termasuk budaya Jepang. Tapi tidak mudah loh guys untuk bekerja di Jepang. Semua butuh perjuangan dan kerja keras guys. Buat kalian yang ingin kerja di Jepang, harus mempersiapkannya jauh-jauh hari loh. Karena pada dasarnya kerja di Jepang nggak sesimpel kerja di Indonesia. Ada langkah-langkah yang perlu kalian lalui. Yang pertama, pelajari bahasa Jepang. Nah, bahasa merupakan kunci utama. Kalian bisa kerja di Jepang guys. Mempelajari bahasa ini wajib banget deh buat kalian kuasai. Tidak harus yang fasih-fasih amat kok. Kalian hanya cukup bisa bahasa Jepang yang digunakan sehari-hari dalam dunia kerja. Bahasa merupakan modal utama yang harus kalian miliki. Yang kedua yaitu tes. Nah, untuk magang di Jepang harus melalui beberapa tes. Bukan hanya tes bahasa, tetapi juga ada tes matematika, ketahanan fisik pun juga diuji. Sedikit bocoran guys, tes matematikanya itu nggak sesulit pada waktu kalian sekolah. Hanya tes matematika dasar aja, seperti pelajaran saat kalian SD. Jadi, jika kalian paham, pasti deh kalian bisa lolos. Kalau untuk ketahanan fisik sudah tentu ya, sebelum kalian melakukan semuanya itu, kalian harus cek kesehatan kalian dulu. Jika dipastikan sehat, kalian bisa deh melanjutkan mimpi-mimpi kalian untuk bekerja di negeri Sakura tersebut. Yang ketiga yaitu wawancara. Nah, di tahap ini itu sangat penting guys. Karena di sini kalian akan ditanya tentang semua kemampuan kalian. Gak sedikit loh yang gagal dalam tahap ini guys. Entah karena grogi atau memang belum memenuhi kriteria. Tapi jangan khawatir. Mimin akan kasih tips buat kalian supaya wawancara kalian lolos. Sedikit bocoran, informasi ini langsung dari salah satu HRD ya guys. Yuk simak tips and trick dari Mimin. Yang pertama, pakaian. Setiap perusahaan memiliki budaya berpakaian yang berbeda-beda guys. Jadi sebelum kalian wawancara, pastikan dulu ya pakaian yang akan kalian gunakan. Yang kedua yaitu disiplin waktu. Sudah kita ketahui bahwa orang-orang Jepang terkenal banget dengan kedisiplinannya. Jadi jika kalian terlambat, sudah dipastikan kalian akan gagal saat itu juga. Namun bukan berarti datang terlalu awal itu juga baik, karena HRD memiliki kesibukan yang lain. Lebih baik kalian datang 5 menit atau 10 menit sebelum janji kalian. Namun, ketika kalian memang ada sesuatu hal yang membuat kalian terlambat, solusinya adalah telepon segera perusahaan, jelaskan bahwa kalian akan datang terlambat, dan katakan berapa lama kalian akan terlambat. Jelaskan alasan kamu ingin bekerja di Jepang. Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh HRD. Kalian bisa bilang, saya menyukai budaya Jepang, ataupun saya ingin tinggal di Jepang.
Jawaban itu sudah bagus, namun biasanya HRD akan bilang, jawaban kamu terlalu umum, saya ingin mengetahui dirimu secara detail. Nah, saat itu juga kalian harus memikirkan guys, alasan utama kalian untuk bekerja di Jepang yang memang selaras dengan visi misi kalian. Sikap. Nah, kalian ketika berbicara dengan seseorang, pasti kalian tidak mau kan orang itu mengacuhkanmu? Sama halnya dengan HRD. Kalian harus sebisa mungkin mendengarkan dengan cermat setiap penjelasan dari HRD. Tunjukkan bahwa kalian memang benar-benar tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut. Usahakan untuk menatap matanya ketika kamu atau HRD sedang berbicara. Ini akan menjadi nilai tambah bagi kalian guys. Lalu gajinya berapa sih? Recommended gak sih setelah melalui semua prosesnya di atas? Nah, nih guys, aku kasih tahu ya rincian gaji di Jepang. Yang pertama yaitu gaji kotor. Gaji kotor yang akan kalian dapatkan sekitar 250.000 yen atau setara dengan 33 juta per bulan. Biaya dan pajak pemerintah sekitar 44.000 yen per bulan atau setara dengan 5,8 juta per bulan. Gaji bersih per bulan sekitar 9,2 juta per bulan setelah dikurangi biaya program, akomodasi, dan makanan. Berikut rincian biayanya. Yang pertama yaitu biaya program sekitar 90.000 yen per bulan, 5 hari seminggu kerja dan studi, 10 hari cuti dibayar dalam 6 bulan program. Yang kedua, biaya akomodasi sekitar 26.000 yen per bulan. Kamar individual dalam gaya Jepang atau Barat. Biaya utilitas seperti listrik dan wifi sudah termasuk di dalamnya. Yang ketiga, yaitu makanan hari kerja saja ya. Sekitar 20.000 yen per bulan, termasuk hidangan halal dalam gaya prasmanan umum. Bagaimana guys? Tertarik untuk kerja di Jepang? Pikirkan dengan matang ya. Ikuti terus Nindo Official dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, and share untuk mendapatkan informasi terbaru masalah kerja ataupun beasiswa kuliah di Jepang.